Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pemilik kafe yang hampir bangkrut bingung melihat antrian panjang berhari-hari setelah mempekerjakan gadis tunawisma. Andrew selalu bermimpi memiliki sebuah kafe dan mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Namun ketika sebuah restoran baru dibuka di dekatnya, persaingan hampir membuat bisnisnya bangkrut. Namun semua itu berubah setelah dia mempekerjakan seorang wanita muda tunawisma dengan pandangan hidup yang unik. Butuh hampir 10 tahun darah, keringat, air mata, dan doa yang tak henti-hentinya bagi Andrew untuk akhirnya membangun kafenya. Sejak tahun-tahun awalnya sebagai pelayan dan kemudian sebagai asisten koki, dia selalu berharap dan bermimpi memiliki kafe sendiri. Kafenya telah dibuka selama 3 tahun, dan dalam setahun terakhir, Andrew akhirnya mulai melihat hasil kerja kerasnya. Tidak hanya tempatnya sebagai salah satu tempat teratas di bloknya, tetapi juga di kota secara keseluruhan. Semuanya berjalan baik untuk Andrew, dan sepertinya segalanya hanya akan meningkat dari sana. Namun keadaan berubah tak terduga bagi Andrew dan bisnisnya setelah sebuah kafe baru, Le Cafe, dibuka di seberang jalan. Andrew siap menghadapi pesaing barunya yang memberinya sedikit uang. Bukan hal yang aneh, bisnis datang dan pergi, tetapi dia selalu berhasil mempertahankan posisinya dalam hierarki. Namun keadaan tidak berubah seperti sebelumnya bagi Andrew. Dia mulai kehilangan pelanggan karena pesaing barunya. Ini dimulai dengan beberapa pelanggan setiap bulan, dan kemudian berkembang menjadi penurunan hampir setengah dari pendapatan bulanannya. Pesaingnya memiliki kampanye pemasaran yang begitu agresif, sehingga sampai pada titik di mana kafe Andrew tidak bisa mendapatkan waktu. Spanduk dan iklan mereka membayangi segala upaya yang coba dilakukan Andrew. Semakin banyak waktu berjalan, semakin sedikit pelanggan yang dimilikinya. Mengamati antrian panjang di luar pesaingnya saat karyawannya melayani beberapa pelanggan setia yang masih mereka miliki. Selang beberapa waktu, Andrew terpaksa melakukan pemotongan gaji. Ini adalah titik kritis bagi Andrew saat stafnya mulai meninggalkannya. Semakin ramai kafe pesaingnya, semakin banyak lowongan yang mereka buka. Staf Andrew mulai meninggalkannya dan pindah ke Le Cafe. Dengan setiap hari terjaga, Andrew menyaksikan mimpinya semakin menjauh dari genggamannya. Bisnisnya terlilit hutang dan sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mencoba segalanya dengan kekuatannya, tapi kemungkinannya tampaknya ditumpuk melawannya dan tidak ada tanda-tanda fajar yang terlihat. Namun segalanya akan berbalik untuk Andrew dan dia tidak tahu. Suatu hari, salah satu pelayan Andrew yang paling terkemuka, Danny, Andrew meminta dan memohon padanya untuk tetap tinggal, tapi dia tidak mendengarnya. "Tolong Danny, aku ada untukmu ketika tidak ada yang mau memberimu waktu. Aku tidak mengatakan itu untuk menentangmu, yang aku minta hanyalah kamu menunjukkan belas kasihan yang sama. Dengar, aku menghargai semua yang telah kamu lakukan untukku Andrew, tapi kenyataannya ini adalah kapal yang tenggelam," kata Danny. Ia membuang celemek pelayannya ke tempat sampah saat mereka keluar dari pintu belakang menuju gang yang sedang diguyur hujan. "Ayo Danny, jika kamu pergi sekarang, aku hanya punya 4 pelayan tersisa. Aku sudah berjuang dengan gaji seperti ini, beri aku waktu sebulan, tolong." Andrew memohon, mencengkram lengan Danny dengan putus asa. Allegra, seorang wanita muda tunawisma berpakaian compang-camping, berhenti memilah-milah tempat sampah terdekat dan menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari kejauhan saat perselisihan Andrew dan Danny berlanjut. "Aku tidak membutuhkan pekerjaanmu yang buruk lagi," teriak Danny, dengan kasar menarik diri dari cengkraman Andrew. "Kamu tahu berapa banyak yang mereka bayar di Le Cafe? Lebih dari yang bisa kubayangkan. Dan kamu pikir aku akan bertahan di sini untuk apa? Kacang, tidak pernah." Danny menyimpulkan sebelum menyerbu. "Tolong Danny." Andrew memohon saat dia melewati Danny pergi dari kejauhan, meninggalkannya di gang yang basah, dingin dan sepi. "Maaf Pak," kata Allegra. Andrew yang terkejut menoleh untuk melihat wanita muda tunawisma itu. "Dengar, ini bukan saat yang tepat. Aku tidak punya uang receh untukmu," kata Andrew sedih. "Oh tidak, saya tidak ingin uang dari Anda. Saya hanya tidak sengaja mendengar pembicaraan Anda. Saya ingin sekali membantu jika memungkinkan." "Dengar, kamu baik sekali, tapi..." Andrew memulai sebelum Allegra tiba-tiba menimpali. "Anda tidak perlu membayar saya, Pak. Yang saya minta hanyalah sedikit makanan untuk bertahan hidup," desak Allegra. Andrew dengan kontemplatif menatap wanita muda itu, mengenali sorot matanya.
Itu adalah tampilan tekad yang sama yang membuatnya tampil pertama kali sebagai pelayan bertahun-tahun yang lalu. Baiklah, ayo bersihkan dirimu, ceritakan lebih banyak tentangmu, dan mulai dari sana, kata Andrew sambil berjalan kembali ke restoran. Allegra mengikuti dengan sinar penuh harapan. Sejak saat itu, Andrew membersihkan Allegra dan menyuruhnya bekerja. Andrew menikmati setiap saat dia menyaksikan Allegra tumbuh di posisinya. Dia meningkat setiap hari, memberikan pekerjaannya semua, dan selalu dengan senyum yang paling ramah. Tidak seperti karyawan Andrew yang lain, dia tidak pernah mengeluh atau melakukan sesuatu dengan enggan. Allegra menunjukkan rasa lapar dan antusiasme bekerja yang belum pernah dilihat Andrew sebelumnya. Yang lebih membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa dia bahkan tidak dibayar sepeser pun untuk itu. Allegra melakukan segalanya dengan sempurna dan rajin. Dia tidak pernah terlambat dan belajar dengan cepat. Andrew akhirnya bahkan mengizinkannya untuk menghabiskan malam di restoran. Segalanya masih berat bagi Andrew karena mereka terus kehilangan pelanggan karena pesaing Andrew. Lebih baik lagi, Andrew jatuh sakit karena semua tekanan yang dia hadapi saat berusaha mempertahankan bisnisnya. Dia akhirnya pingsan di tempat kerja dan dibawa dengan ambulan ke rumah sakit. Karena parahnya kondisi medisnya, para dokter merawatnya selama beberapa hari. Andrew benar-benar putus asa karena bisnisnya membutuhkannya sekarang lebih dari sebelumnya. Namun dia tidak punya pilihan selain memenuhi kesehatannya. Bahkan saat Andrew tidak ada, Allegra melanjutkannya dengan antusiasme dan dorongan yang sama yang telah menarik perhatian Andrew sejak hari pertama. Sayangnya, keadaan terus berubah menjadi yang terburuk di restoran ketika lebih banyak staf tidak masuk kerja. Kepala koki melihat dia bekerja dengan Allegra yang tinggal di jalanan belum lama ini juga menyerah. Saya tidak menjalani 4 tahun sekolah kuliner untuk ini, bentak kepala koki, melemparkan topi koki ke dalam panci mendidih dan pergi. Allegra mengunjungi Andrew malam itu dan menjelaskan apa yang terjadi di restoran. Ketika Andrew mendengar berita itu, dia menangis terseduh-seduh. Dia takut mimpinya secara resmi berada di ambang kematian yang tragis. Maaf Pak, tapi tolong jangan putus asa. Anda menunjukkan begitu banyak kebaikan kepada saya ketika tidak ada yang mau melihat saya lagi. Ini bukan akhir bagi Anda, segalanya akan menjadi lebih baik. Jangan kehilangan harapan, kata Allegra memegang tangannya meyakinkan. Setelah beberapa saat, Andrew akhirnya keluar dari rumah sakit. Saat dia dibebaskan, dia langsung pergi ke kafenya untuk melihat apa yang bisa dia selamatkan sebelum akhirnya harus menutupnya. Saat dia berkendara di jalan menuju restorannya, dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia melihat banyak pelanggan makan santai di kafenya seperti dulu. Dia mengira itu akan tutup mengingat apa yang dikatakan Allegra padanya. Dia mencari-cari staf tapi tidak ada. Andrew segera memarkir mobil dan bergegas masuk ke kafenya dengan semangat dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Saat dia memasuki kafe, dia melihat semua pelanggan sedang makan hidangan yang tidak ada di menu. Pak, Anda kembali? Seru Allegra yang senang, bergegas keluar dari dapur dengan 2 piring. Dia menyajikan piring-piring itu kepada pelanggan dan kemudian memberi isyarat kepada Andrew ke dapur. Allegra, bagaimana kamu melakukannya? Tanya Andrew terpesona. Cicipi ini, kata Allegra sambil menyerahkan sesendok sup di atas meja. Ini bagus, apakah ini kamu? Semua ini? Tanya Andrew, menunjuk makanan lain yang sudah disiapkan di konter. Iya Pak, saya mengeluarkan beberapa resep lama ibu saya dan menghabiskan beberapa hari terakhir memasak dan menyiapkan apa yang saya bisa. Saya membuka cage dan mencobanya, jelas Allegra. Semuanya sendiri? Tanya Andrew bingung. Iya, itu tidak mudah, untungnya sebagian besar makanan sudah dimasak sebelumnya. Memberi saya sedikit kelonggaran, tapi ya itu bukan jalan-jalan di taman, jelas Allegra masih dengan senyum ramah itu. Wow Allegra, kamu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa berterima kasih. Kamu mungkin telah menyelamatkan restoran saya. Ya, sebagai permulaan Anda bisa membantuku, kata Allegra sambil menyerahkan celemek pelayan kepada Andrew. Saya akan bertugas di dapur, Anda yang akan menangani bagian depan, pungkasnya. Andrew meraih celemek dan hanya tersenyum, masih kagum dengan keuletan, bakat, dan ketahanan wanita muda itu. Setelah itu, Andrew dan Allegra bekerja dari belakang ke belakang, berusaha mempertahankan kafenya. Allegra memasak, sementara Andrew melayani para tamu. Seperti di masa lalu ketika dia pertama kali bermimpi untuk memulai sebuah kafe sendiri, Andrew secara resmi mengubah menunya menjadi semua resep Allegra. Segera kafe itu mulai mendapatkan momentum, dan mereka akhirnya dapat mempekerjakan lebih banyak staf. Mereka mendapati diri mereka bahkan melakukan lebih baik daripada pesaing mereka Le Cafe. Pelanggan menyukai hidangan Allegra, dan tak lama kemudian kafe tersebut menjadi terkenal di seluruh kota dan akhirnya secara nasional. Itu sekarang populer dan akan menjadi sangat penuh sehingga orang harus mengantri di jalan hanya untuk mendapatkan meja. Allegra menjadi kepala koki Andrew, dan setelah berhasil memimpin restoran Andrew, Allegra membuka pendiriannya sendiri di bawah bimbingan Andrew. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini?
Semangat yang ulet dan positif dapat membalikkan keadaan. Allegra memiliki pandangan positif sejak hari pertama bekerja. Kepositifan ini ditambah dengan ketangguhan membantu mengubah situasi restoran Andrew. Jangan mengabaikan orang buangan dan underdog. Allegra adalah seorang tunawisma yang diabaikan oleh kebanyakan orang di masyarakat. Namun Andrew memberinya kesempatan dan dia membuktikan dirinya. Bagikan video ini dengan teman-teman kalian. Itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.